Haleluya, puji nama Tuhan, shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Apa kabarnya pagi hari ini? Wow, semuanya dahsyat dan luar biasa ya. Tetap semua kita bersemangat Bapak Ibu, tetap antusias kita menangkap pesan Tuhan. Ya khususnya dalam minggu ini apa yang Tuhan mau sampaikan kepada setiap kita. Pesan Tuhan yang kita mau tangkap sama-sama adalah gini Bapak Ibu. Jangan melepaskan apa yang Tuhan sudah rancangkan. Ini dahsyat banget Bapak Ibu ya. Jangan melepaskan apa yang Tuhan sudah rancangkan. Ya. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu, Tuhan ingatkan ini kepada setiap kita sebagai suatu peringatan. Katakan peringatan Bapak Ibu. Ya. Dan juga sebagai suatu dorongan agar setiap kita tidak melepaskan apa yang Tuhan sudah rancangkan dalam kehidupan setiap kita. Katakan amin Bapak Ibu. Ada sesuatu yang Tuhan rancangkan, yang sudah Tuhan rancangkan di dalam kehidupan setiap kita. Tentunya sesuatu yang luar biasa, tentunya sesuatu yang besar, sesuatu yang dahsyat di dalam kehidupan setiap kita. Artinya gini Bapak Ibu, artinya apapun keadaan atau apapun situasi ataupun tantangan yang kita hadapi, jangan sampai kita melepaskan itu kan. Jangan sampai kita melepaskan sesuatu yang berharga yang dari Tuhan. Karena gini, kalau kita lepaskan sesuatu yang sudah Tuhan rancangkan di dalam kehidupan setiap kita, yang rugi siapa Bapak Ibu? Yang rugi Tuhan atau kita? Oh iya dong, kita yang rugi. Bukan Tuhan yang rugi. Kan Tuhan sudah memberikan rancangan. Tuhan memberikan sesuatu yang baik dalam kehidupan setiap kita. Tetapi waktu kita melepaskan semua apa yang Tuhan sudah rancang, yang rugi adalah kita. Makanya pesan Tuhan ini menjadi dahsyat dan luar biasa. Tuhan ingatkan ini, Tuhan dorong kita, jangan lepaskan. Apa yang saya sudah rancang dalam kehidupanmu, jangan dilepaskan. Saya percaya setiap kita Bapak Ibu ketika Bapak Gembala sampaikan pesan Tuhan ini, kita menangkap sesuatu di dalam kehidupan setiap kita. Ada hal-hal memang yang harus kita pertahankan di dalam kehidupan ini. Ada banyak hal yang sudah disampaikan ya Bapak Ibu. Ya. Jadi tugas kita, mari mempertahankan itu. Dari apa yang Tuhan sudah buat di dalam kehidupan setiap kita. Di dalam Alkitab kita bisa banyak temukan Bapak Ibu. Ada banyak rancangan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Ya, artinya jangan sampai itu kita lepaskan. Katakan amin Bapak Ibu. Ya, saya tidak akan jauh-jauh Bapak Ibu. Kita akan langsung kepada inti pesan Tuhan. Pak Ishak sudah sampaikan ini kepada setiap kita. Ada bagian-bagian terpenting yang saya tangkap, yang saya lihat ketika pesan ini disampaikan Bapak Ibu. Apa yang Tuhan ingatkan? Ini yang Tuhan ingatkan kepada setiap kita. Bahwa apapun yang Tuhan sudah percayakan kepada kita, ini ada kata ini, maksimalkan. Wow, katakan maksimalkan Bapak Ibu. Iya kan, lakukan dan selesaikan dengan baik. Ini Tuhan tekankan ini kepada setiap kita, kepada semua kita Bapak Ibu ya. Ya. Kalimat jangan lepaskan kepercayaanmu itu tidak diartikan dengan jangan pernah meninggalkan Tuhan. Ada arti yang spesifiknya Bapak Ibu. Karena kata yang digunakan kepercayaanmu adalah paresia, itu dari kata aslinya Bapak Ibu. Artinya semangat. Wow. Artinya semangat, kepercayaan diri atau confidence ya. Punya tekad atau apapun yang berharga yang Tuhan sudah berikan. Atau percayakan kepada kita untuk dipegang Bapak Ibu. Belum berhenti, digunakan dan dikembangkan. Pak Ishak jabarkan tentang karunia. Kita kembangkan itu. Hal-hal yang Tuhan percayakan dalam kehidupan setiap kita, mari kita kembangkan, mari kita selesaikan, mari kita maksimalkan di dalam kehidupan setiap kita. Itu yang Tuhan rindukan Bapak Ibu. Ya. Jangan sampai, semangat itu jangan sampai mengendor di dalam kehidupan setiap kita. Kalau seseorang udah gak semangat Bapak Ibu, gak bergairah lagi, apapun jadi jadi biasa, ngelakukan sesuatu jadi biasa-biasa. Melayani jadi biasa-biasa. Bekerja jadi biasa-biasa. Melakukan bisnis jadi biasa-biasa.
Menjaga semangat itu sangat penting di dalam kehidupan setiap kita. Khususnya kita ada semua anak-anak Tuhan. Karena bukan 1, 2, 3 yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan setiap kita. Ada banyak hal yang Tuhan percayakan. Waktu kita lemah, waktu semangat kita hilang, ya kita nggak bisa lakuin apapun Bapak Ibu. Ya. Pernah nggak menemukan ya orang-orang terdekat kita? Mau ibadah saja malas sekali Bapak Ibu. Pernah nggak? Udah kehilangan gairah itu hidup tuh. Bukan hanya kehilangan gairah, kehilangan tujuan hidup. Mesti dipaksa-paksa, mesti diingatkan besok hari Minggu ya. Ibadah mah gak perlu diingatkan. Ibadah itu kebutuhan utama kita. Karena ada perjumpaan dengan Tuhan. Ada sesuatu yang kita mau terima waktu kita datang beribadah kepada Tuhan. Nah kita mau lihat firman Tuhannya Bapak Ibu. Ya, nanti di dalam inti pesan Tuhan Bapak Ibu lihat lagi di YouTube ya, secara lengkapnya. Ibrani pasal 10 ayat 35. Ini yang mendasari apa yang menjadi pesan Tuhan Bapak Ibu dalam minggu ini. Ibrani pasal 10 ayat 35, apa yang firman Tuhan katakan di sini Bapak Ibu. Sebab itu, janganlah kamu apa? Melepaskan kepercayaanmu. Ya. Karena besar upah yang menantinya. Ulangi sekali lagi Bapak Ibu ya. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu. Karena besar upah yang menantinya. Pak Ishak sudah jabarkan tentang latar belakang dari perikop ini Bapak Ibu. Ya, kalau kita perhatikan ayat ini adalah sebuah pesan. Atau sebuah peringatan keras yang tegas. Yang ditujukan oleh penulis kepada orang-orang percaya di Ibrani. Atau jemaat Ibrani. Ya. Dalam satu perikop itu ada banyak pesan yang penulis sampaikan. Salah satunya adalah, jangan kamu melepaskan kepercayaanmu. Dari kata paresia ini Bapak Ibu. Artinya semangat itu. Jangan ada kekendoran dalam kehidupan setiap kita. Jangan ada kemunduran di dalam kehidupan setiap kita. Ya, ada arti lainnya ternyata dari paresia ini Bapak Ibu. Berani berkata benar tanpa rasa takut. Ya, kita tahu tantangan yang dihadapi orang-orang percaya di Ibrani begitu berat Bapak Ibu. Mereka harus lantang menyuarakan tentang kebenaran. Mereka harus dengan berani menyatakan sesuatu yang berdasarkan kebenaran. Ya. Ya, jangan sampai kita kendor Bapak Ibu. Jangan sampai semangat kita menjadi pudar Bapak Ibu ya. Pertanyaannya gini, mengapa seseorang bisa kehilangan semangat Bapak Ibu? Karena menjauh dari Tuhan, itu jawabannya. Menjauh dari Tuhan. Kita sangat memerlukan pribadi Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Kita memerlukan perkataan-perkataannya di dalam kehidupan setiap kita. Ya. Di ayat 25 berkata gini Bapak Ibu. Dari Ibrani pasal 10 ayat 25. Berkata gini. Janganlah kita, dikatakan apa? Menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Alkitab katakan jangan menjauh. Yang membuat semangat seseorang itu hilang Bapak Ibu karena menjauh. Menjauh sama dengan melepaskan sesuatu yang penting di dalam kehidupan setiap kita. Ibadah itu akan membangun hidup kita. Alkitab mengatakan ada beberapa orang. Seperti yang dibiasakan beberapa orang. Di dalam Roma pasal 12 ayat 11 mengatakan apa Bapak Ibu? Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Semangat kita gak boleh kendor. Kerajinan kita gak boleh kendor. Kalau kendor semuanya, selesai hidup kita. Kalau kita kembali kepada ayat dasar kita Bapak Ibu, ternyata ada konsekuensi loh di situ. Ada konsekuensi ketika seseorang itu mengendor. Ada konsekuensinya ketika seseorang kehilangan semangat. Apa konsekuensinya Bapak Ibu? Alkitab mengatakan gini, kehilangan upah loh. Kehilangan upah. Alkitab mengatakan ada upah yang menanti. Jadi waktu seseorang mengendor,
seseorang kehilangan semangat, saya mau sampaikan gak akan dapat upah Bapak Ibu. Itu konsekuensinya. Waktu kita menjauh dari Tuhan, itu konsekuensinya, gak ada upah. Ya. Upah itu banyak pengertian maknanya. Sesuatu yang Tuhan sudah rancangkan yang terbaik, akhirnya gini, kita gak dapatin gitu. Akhirnya terlewat, orang lain dapat, kita terlewat gitu. Saya merenungkan gini Bapak Ibu, jangan sampai gini, jangan sampai Tuhan saya gak dapat apa-apa nih. Jangan sampai apa yang Tuhan sudah rancang yang terbaik itu saya gak dapatkan. Karena apa? Melepas sesuatu yang Tuhan rancang. Itu kan sesuatu yang membahayakan, mengerikan di dalam kehidupan setiap kita. Ya. Dua hal yang disampaikan Pak Isa Bapak Ibu secara cepat ya. Dua prinsip ini yang sama-sama kita ini harus tangkap Bapak Ibu ya. Harus kita renungkan dua hal ini apa yang Bapak Gembala sampaikan buat setiap kita Bapak Ibu. Yang pertama dua prinsip, bangun daya juang di dalam diri kita agar tidak menjadi orang yang mudah menyerah. Nah ini Bapak Ibu. Yang kedua, bangun keputusan untuk membiarkan Tuhan yang memimpin bukan kita. Kadang-kadang kita kan maunya mimpin diri kita sendiri kan Bapak Ibu ya. Tuhan sampaikan bangun keputusan untuk membiarkan Tuhan yang memimpin, bukan kita. Nah, pagi hari ini Bapak Ibu kita akan belajar satu hal Bapak Ibu. Saya tidak akan panjang-panjang Bapak Ibu. Satu hal ini yang kita mau tangkap bersama-sama Bapak Ibu. Ini saya mau sampaikan, bangun komitmen dalam diri kita. Bangun komitmen dalam diri kita untuk terus berakar dalam Kristus dari hari ke hari. Jadi ini yang sama-sama kita tangkap. Kita harus membangun komitmen. Komitmen itu dalam hal apa saja Bapak Ibu. Berkomitmen artinya mempertahankan dari apa yang Tuhan sudah percayakan. Orang nikah saja ada janji, ada komitmen ya, betul ya? Betul ya? Pernikahan itu ada komitmen, betul ya? Ada janji yang diucapkan. Janji itu harus dipegang. Komitmen yang dimasukkan bisa banyak hal tentang tanggung jawab kita, tentang pelayanan kita. Mungkin kita juga seorang imam dalam keluarga. Ada tanggung jawab kita, ada komitmen kita. Dalam pelayanan Bapak Ibu, ya tentu ada tantangannya. Betul. Tapi jangan sampai ketika ada tekanan sedikit kita mudah saja untuk melepas sesuatu ini. Jangan sampai. Tanggung jawabnya itu besar. Jangan sampai kita menjadi seperti anak-anak. Gak suka ya udah gitu. Gak bisa. Itu gak bisa seperti itu. Berkomitmen. Berpegang teguh. Nanti kita bisa lihat ayat dasarnya Bapak Ibu. Ketika Tuhan sampaikan jangan melepaskan. Saya coba merenungkan jangan melepaskan. Ada begitu banyak hal yang Tuhan janjikan Bapak Ibu. Ada begitu banyak yang Tuhan rancang di dalam kehidupan setiap kita. Rancangan Tuhan itu bukan rancangan yang biasa-biasa Bapak Ibu. Rancangan Tuhan itu yang terbaik di dalam kehidupan setiap kita. Ketika Tuhan sampaikan ini gini, jangan-jangan gini Bapak Ibu, jangan-jangan ya. Ada di antara orang percaya mulai melemah Bapak Ibu. Itu yang saya renungkan. Ketika Tuhan jangan lepaskan. Kenapa Tuhan ingatkan itu kepada setiap kita dalam minggu ini? Jangan-jangan gini. Orang-orang percaya mulai melepaskan itu. Melepaskan iman, melepaskan kepercayaan, melepaskan tanggung jawab pelayanan. Melepaskan tanggung jawabnya sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Ya, Tuhan ingatkan. Perlu membangun komitmen di dalam diri kita sebagai anak-anak Tuhan. Dalam pekerjaan kita ada tanggung jawab. Ada komitmen yang harus kita bangun. Ya. Mungkin dalam pendidikan ada komitmen ternyata.
untuk menyelesaikan sampai selesai. Ya. Jangan mulai lalu tidak menyelesaikan, itu tidak ada komitmen. Saya ngalamin itu soalnya Bapak Ibu. Hampir-hampir saja gagal gitu ya. Tapi saya lihat Tuhan, masa sih gitu. Saya gak mampu menyelesaikannya. Ya, ambil komitmen itu, selesaikan. Nah, kita mau lihat dasar firman Tuhannya Bapak Ibu. Ibrani pasal 10. Ayat 23 sampai 25. Ibrani pasal 10, ayat 23 sampai 25. Firman Tuhan berkata gini Bapak Ibu. Marilah kita apa? Teguh berpegang. Ini ngomongin apa Bapak Ibu? Komitmen. Ini berbicara tentang komitmen. Marilah kita berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab ya Tuhan yang menjanjikannya setia. Ayat 24. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong. Untuk bukan menjatuhkan ya Bapak Ibu ya. Saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Ada kata pekerjaan baik Bapak Ibu. Nah ini yang Tuhan percayakan kepada setiap kita. Ada pekerjaan-pekerjaan yang baik yang Tuhan percayakan yang harus kita selesaikan. Katakan amin Bapak Ibu. Ada tugas-tugas yang Tuhan percayakan yang harus kita selesaikan sampai tuntas. Bukan pekerjaan biasa loh, pekerjaan baik kata firman Tuhan. Ya, di dalamnya apa? Saling memperhatikan, ya, saling mendorong dalam kasih, artinya memberikan semangat kepada orang lain. Agar tidak undur Bapak Ibu. Ada banyak faktor yang membuat kita undur dalam Tuhan Bapak Ibu. Kita lihat ayat 25 Bapak Ibu, saya sudah bacakan tadi ya. Dikatakan janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Ya, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Ternyata gini, ada di antara orang-orang percaya di Ibrani pada saat itu, jemaat di Ibrani, ada orang-orang yang sudah mengalami kemunduran ternyata. Nah, ketika kita melihat ada orang-orang yang mundur, tugas kita sebagai anggota tubuh Kristus Bapak Ibu, tugas kita apa? Alkitab sudah mencatat, saling memperhatikan kan dikatakan. Saling mendorong kan. Jangan ada yang lesu, kita juga diam aja gitu. Gak bisa. Kita ambil tanggung jawab. Ayo, apa masalahnya gitu kan. Apa membuat engkau jauh dari Tuhan gitu kan. Khususnya dalam komunitas-komunitas kita Bapak Ibu ya. Kita bisa lihat ada yang sedang untuk ngajak ibadah saja susah banget. Banyak ini, saya banyak urusan ini. Saya pikir, alasanmu aja saya pikir. Banyak alasan dan sebagainya, itu sedang lagi menjauh itu. Sibuk dengan urusan-urusan duniawi. Akhirnya gini, waktu ibadah ya udah setengah kekuatan dengan kelesuhan datang. Seseorang ngalamin sesuatu dari Tuhan, ya orang yang datang dengan lemah tanpa kejelasan. Saya tidak lagi ngomongin siapapun Bapak Ibu, tapi sedang mendorong setiap kita untuk bersama-sama. Saya juga perlu didorong, disemangatin. Ya karena percuma, ngapain? Datang ibadah kita nggak dapat apa-apa, gitu loh. Ya. Ada beberapa orang yang kami ajak untuk ibadah. Sibuklah inilah, urusan inilah. Ya silakan, nanti ada waktunya harus datang. Ya. Ternyata di dalam Alkitab dijelaskan ada sebagian orang yang mengalami, masih tetap jadi orang percaya. Tapi kadang nongol, kadang tidak, kan gitu yang dijelaskan di dalam Alkitab. Dikatakan janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Alkitab tidak menjelaskan orang ini keluar dari kepercayaan yang enggak. Hanya menjelaskan ketidakjelasan ini. Maksudnya ada orang-orang percaya yang suam-suam gitu. Ya, tidak berakar. Tidak mau bertekun. Tidak mau melatih diri.
Tidak mau hidup dalam kedisiplinan. Kita anak-anak Tuhan perlu disiplin gak Bapak Ibu? Oh iya perlu dong, ibadah perlu disiplin loh. Ya. Baca firman Tuhan juga perlu disiplin. Membangun hubungan dengan Tuhan perlu disiplin Bapak Ibu. Gak bisa hanya mengenalkan, yang penting ada hari Minggu, setelah itu selesai, ya udah, tunggu lagi hari Minggu. Disiplin. Ya, kita semua anak-anak Tuhan Bapak Ibu harus disiplin. Ya. Jadi ini yang kita bangun, komitmen di dalam kehidupan setiap kita. Selanjutnya Bapak Ibu kita akan melihat dua ciri. Dua ciri orang yang berkomitmen dalam dan berakar dalam Kristus. Secara cepat Bapak Ibu. Yang pertama bagian A, hidup berpegang teguh pada firman Allah. Nah ini yang harus kita bangun. Hidup berpegang teguh pada firman Allah Bapak Ibu. Apa tujuannya? Tujuannya gini, supaya kita menjadi pribadi yang kuat Bapak Ibu. Tujuannya supaya kita menjadi pribadi yang tangguh, menjadi pribadi yang terus bertumbuh dalam hal iman. Ya, bukan sebaliknya ketika ada tekanan, kita lari, kita menjauh dari Tuhan. Bukan itu. Ya. Ayatnya di ayat 23 Bapak Ibu. Kita sudah bacakan tadi. Dikatakan marilah kita teguh berpegang. Ya. Karena gini, Alkitab itu tidak pernah mengajarkan kita pelin-pelan Bapak Ibu. Teguh berpegang artinya sikap yang tetap. Nah itu tuh. Ada banyak pengertian-pengertiannya Bapak Ibu. Sikap yang tetap, tidak mudah terpengaruh oleh situasi apapun. Artinya gini, sekalipun ada tekanan, posisinya tetap. Sikapnya tetap. Tidak mudah terpengaruh oleh situasi apapun Bapak Ibu. Pegangan kita adalah gini. Firman Tuhan. Berpegang teguh. Ya, berpegang teguh itu tidak akan membuat kita goyah ketika ada tekanan Bapak Ibu. Ya, kita bisa lihat di dalam Efesus pasal 4 ayat 15. Efesus pasal 4 ayat 15. Apa yang firman Tuhan katakan di sini? Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh. Di dalam segala hal. Ke arah siapa Bapak Ibu? Ke arah Kristus. Ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Ya. Mari kita pegang ini. Berpegang teguh pada kebenaran firman Allah Bapak Ibu. Ini menjadi pegangan kita. Yang kita pegang adalah firman Allah. Karena saya percaya Bapak Ibu, firman Allah itu akan menguatkan setiap kita. Untuk menghadapi segala tantangan yang kita hadapi dalam kehidupan setiap kita masing-masing. Ciri yang kedua adalah gini. Ciri yang kedua adalah, Pak Ishak sudah jabarkan ya ini ya. Memiliki tekad yang kuat di tengah tantangan yang ada. Mesti punya tekad yang kuat ternyata Bapak Ibu. Itu ciri. Ya. Jangan sampai kita menjadi orang percaya yang tidak memiliki daya juang. Endurance Bapak Ibu ya. Gampang terbawa arus. Gampang mengalami kekalahan dalam kehidupan ini. Jangan kita biarkan itu. Kita harus punya tekad di dalam kehidupan setiap kita. Ya. Kita bisa lihat tentang perjuangan-perjuangan yang dilakukan oleh orang-orang percaya di Ibrani Bapak. Kita lihat firman Tuhannya di dalam Ibrani pasal 10 ayat 32 sampai 33. Apa yang firman Tuhan katakan di sini Bapak Ibu? Ayat 32. Ingatlah akan masa yang lalu. Sesudah kamu menerima terang, kamu banyak apa? Banyak menderita. Oleh karena kamu bertahan ya dalam perjuangan yang berat dikatakan. Ayat 33. Baik waktu kamu dijadikan tontonan. Betapa ngerinya Bapak penderitaan umat-umat Tuhan pada saat itu ya. Oleh cercaan dan penderitaan. Maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Dikatakan ingatlah akan masa yang lalu sesudah kamu menerima terang kamu banyak menderita. Nah perjuangan-perjuangan itu Bapak Ibu mereka tidak boleh lupakan. Ketika ada tekanan datang mereka mesti lihat perjuangan-perjuangan itu.
di masa yang lalu. Bagaimana mereka kuat menghadapi penderitaan, penganiayaan, ketidakadilan dalam hidup. Mereka mesti lihat itu. Artinya ketika mereka mampu menghadapi penderitaan, nah ketika ada tantangan kembali, mereka mesti sama. Tetap kuat menghadapi segala tantangan yang ada. Artinya harus bertahan. Makanya penulis Ibrani mendorong, ayo ingat di masa lalu, waktu kalian ditekan, dianiaya, kalian tetap kuat. Alkitab mengatakan dijadikan tontonan. Ya, artinya dibuka umum kan Bapak Ibu. Mungkin ketika mereka lagi dianiaya. Mungkin mereka lagi ditolak mungkin. Mungkin ditekan. Ya, tapi orang-orang percaya tidak pernah surut. Saya membayangkan tentang kehidupan Rasul Paulus Bapak Ibu. Dilempar batu lah, dipukulin lah. Memang sesuatu yang gak mudah Bapak Ibu. Ya. Tapi dorongan ini penulis Ibrani sampaikan. Ingat yang di masa lalu. Kalau dulu kalian kuat, hari ini pun harus kuat. Ya. Mari kita renungkan Bapak Ibu, jangan melepaskan kata Tuhan, jangan melepaskan. Dari apa yang Tuhan sudah rancang dalam kehidupan setiap kita. Saya akan tutup ini Bapak Ibu. Saya akan tutup dengan kisah perjalanan kehidupan Yusuf. Kita tahu ceritanya Bapak Ibu ya. Begitu sulit, begitu mendaki. Ya, ini yang saya renungkan Bapak Ibu. Bisa nggak Yusuf melepaskan dari apa yang Tuhan sudah rancangkan dalam kehidupannya Bapak Ibu. Waktu dia mendapat mimpi. Bisa nggak kira-kira melihat dengan tantangan yang begitu berat dalam kehidupannya. Bisa nggak? Dari apa yang Tuhan rancangkan. Oh bisa loh. Kalau mungkin saya apa yang Yusuf alami saya alami Bapak Ibu. Nggak kuat rasanya. Saya membayangkan itu bagaimana Yusuf itu berpegang. Terhadap semua apa yang Tuhan sudah rancangkan dalam kehidupannya melalui mimpi itu. Bisa saja Pak, waktu dipenjarakan, bisa saja Yusuf Tuhan, saya berhenti. Udah, cukup. Bisa saja. Waktu dimasukkan ke sumur, bilang cukup Tuhan, cukup. Ini udah cukup. Waktu difitnah Bapak Ibu, bisa saja. Bisa gagal rencana Tuhan dalam kehidupannya. Tapi kita bisa melihat, Yusuf tidak menyerah loh. Dengan segala tantangan yang ada. Kuncinya itu ada di poin Pak Ishak yang poin kedua. Itu rahasia yang saya lihat. Membangun keputusan, membiarkan Tuhan memimpin bukan kita. Yusuf membiarkan Tuhan memimpin. Kalau dengan kekuatan manusia, Yusuf selesai. Tetapi Yusuf menjadikan Tuhan yang memimpin hidupnya. Makanya dia sampai berhasil. Sampai menyelesaikan dari apa yang Tuhan sudah rancangkan dalam kehidupannya. Demikian firman Tuhan Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.